Anda bisa bayangkan nggak kalau kita flashback, cut, itu makanya orang bilang kejamnya jejak digital ya. Anda mau ngomong apa kalau dengan ada berita begini? Iriana Jokowi dan Kahiyang kompak pakai tas puluhan juta di Ragunan. Tas tangan puluhan juta di Ragunan. Padahal kita tahu dari awal manusia satu ini, Joko Widodo ini, oleh para pendukungnya, oleh para fanatiknya dikesankan, dipoles, diimpertasikan sebagai manusia yang sederhana. Ingat kampanye dulu pakai baju putih polos, tangan digulung sedikit gitu kan, nggak pakai jam tangan untuk menunjukkan kesederhanaannya, pakai celana 125.000 atau berapa gitu, pakai sepatu berapa yang murah-murah sekali, semua produk dalam negeri, untuk menunjukkan orang ini adalah makhluk yang sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara, kemarin kita baca berita, ada yang kelimpungan, ada yang repot luar biasa. Repotnya bukan repot bikin proyek apa, ngerjain apa, tapi repot meluruskan ucapan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kenapa? Nah, saya baca aja judul beritanya ya. Luruskan pernyataan Jokowi soal produk luar negeri. Mendak .2. Saya minta tolong tidak perlu dibesar-besarkan. Cie ya. Kenapa Lutfi babak belur begini? Karena begini beritanya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meluruskan pernyataan Presiden Jokowi soal membenci produk luar negeri. Iya. Ngeri nggak? Anda bisa bayangkan nggak? Dia membantah bahwa pernyataan tersebut merupakan bentuk proteksionisme pemerintah Indonesia. Wes, sekarang mau ngomong apa? Kan gitu kan? Kenapa dia sibuk? Karena hal itu disampaikan dalam pernyataan pers Menteri Perdagangan pada Raker Kemendak 2021 Kamis 24 Maret 2021 kemarin. Jadi bunyinya gini, tidak benar kalau misalnya kita itu, apalagi ucapan Bapak Presiden itu sebagai bentuk daripada proteksionisme atau tidak menyukai barang-barang impor. Itu tidak benar. Sibuk betul. Emang Jokowi ngomong apa sih? Nih, saya kasih tahu beritanya ya. Jokowi dalam raker Kementerian Perdagangan kemarin, dia bicara begini. Dari Kompas nih, kompas.com ya. Saya bicara merek nih supaya nggak dituduh sama pihak tertentu saya lagi menghoak. Ini gini beritanya nih ya. Jokowi gaungkan benci produk dari luar negeri. Jokowi .2 gaungkan benci produk dari luar negeri. Jadi dia memerintahkan supaya kita rakyat Indonesia, para menterinya, aparatnya untuk menggaungkan, menggelorakan benci terhadap produk luar negeri. Bukan kata saya. Nah, kata beritanya begitu. Oke? Saya bacain biar enak ya. Presiden Joko Widodo meminta agar kampanye produk-produk Indonesia terus digaungkan. Cakep, setuju. Oke? Bersama dengan itu, nah ini seru nih. Ia ingin agar ajakan untuk membenci produk luar negeri disuarakan. Jadi dia minta bersama dengan gerakan seruan mencintai produk dalam negeri dibersamai dengan ajakan untuk membenci produk luar negeri. Jokowi menyampaikan hal itu saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara Jakarta Kamis 4 Maret 2021 kemarin. Kutipan langsungnya begini bunyinya. Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri.
Jadi gaungkan, dia bukan cuma mengajak kita membenci produk luar negeri, tapi justru mengajak kita menggaungkan, mengkampanyekan, menyuarakan, menggelorakan. Kalau kata sekarang bergelora gitu kan. Untuk kita membenci produk-produk luar negeri. Jokowi menyebutkan kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri. Yaw. Bukan hanya cinta, tapi benci katanya. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Jadi kalimat-kalimatnya jelas. Cinta produk dalam negeri, yes, itu dari dulu kita. Zaman kapan itu menteri siapa dalam perdagangan itu sudah bikin slogan itu. Dan dia ada logo 100% produk dalam negeri. 100% produk dalam negeri. Logo bagus, itu udah digaungkan sejak zaman siapa? Sudah sebelum dia kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi kampanye mencintai produk dalam negeri, menggunakan, mengkonsumsi produk dalam negeri itu bagus sekali. Cuman kalau kampanye membenci produk luar negeri, saya nggak mau bilang nggak bagus, tapi rada seru aja. Anda bisa bayangkan, ucapan seperti ini, gema seperti ini, gaung seperti ini, kampanye seperti ini membenci produk dalam negeri disampaikan oleh presiden langsung. Saya belum pernah ketemu, mungkin saya kuper ya. Mungkin saya kurang baca, kurang piknik, tapi saya belum pernah ketemu di negara lain sampai segitunya ada kampanye benci produk luar negeri. Apalagi disampaikan langsung oleh presiden kita, presidennya gitu ya. Belum pernah ketemu. Itu barangkali kemudian Lutfi, Menteri Perdagangan sibuk mengklarifikasi, mengatakan bahwa bukan itu maksudnya, bla bla bla, saya salah memberi briefing dan sebagainya seterusnya. Whatever kata Lutfi, apapun kata Lutfi, faktanya di Istana Negara presiden seperti itu. Oke, satu hal bahwa mencintai produk dalam negeri, yes. Membenci produk luar negeri, saya nggak tahu. Tapi gini, mohon maaf, saya keburu ketawa. Tapi karena saya mau bilang bahwa biar bagaimanapun manusia itu perlu sesuai antara ucapan dengan tindakannya, kan gitu kan. Apalagi sebagai seorang pemimpin, itu keteladanan itu sesuatu yang mutlak harus banget gitu kan. Keteladanan, contoh, gitu mutlak banget saudara. Anda bisa bayangkan nggak kalau kita flashback, itu makanya orang bilang kejamnya jejak digital ya. Anda mau ngomong apa kalau dengan ada berita begini? Iriana Jokowi dan Kahiyang kompak pakai tas puluhan juta di Ragunan. Tas tangan puluhan juta di Ragunan. Padahal kita tahu dari awal manusia satu ini, Joko Widodo ini, oleh para pendukungnya, oleh para fanatiknya dikesankan, dipoles, diimpertasikan sebagai manusia yang sederhana. Ingat kampanye dulu pakai baju putih polos, tangan digulung sedikit gitu kan, nggak pakai jam tangan untuk menunjukkan kesederhanaannya, pakai celana 125.000 atau berapa gitu, pakai sepatu berapa yang murah-murah sekali, semua produk dalam negeri, untuk menunjukkan orang ini adalah makhluk yang sederhana. Tapi kita baca berita Juni 2017, lama memang, tapi serunya gitu. Iriana Jokowi Kahiyang kompak pakai tas puluhan juta di Ragunan. Saya bacain nih beritanya, mantap juga soalnya. Nih, keduanya terlihat mengenakan label tas mewah. Saya baca dari pertama. Presiden Jokowi bersama keluarga menikmati hari lebaran di Kebun Binatang Ragunan, Kamis 29 Juni 2017. Dalam kesempatan tersebut, sang istri Iriana dan Kahiyang, anaknya, tampak berbeda dari biasanya. Keduanya terlihat menggunakan label tas mewah. Tas yang dikenakan Iriana bernama Dionysius Bloom Twin Shoulder Bags. Informasi dari situs resmi Gucci, tas ini dibanderol dengan harga fantastis, yaitu $2.450 Amerika atau sekitar 35 juta rupiah.
Istri presiden yang sederhana itu memakai tas Gucci seharga 35 juta rupiah. Wow. Mama, 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 mama. Nih lagi ya. Tak hanya Iriana Jokowi yang tampil modis dengan balutan tas mahal. Sang anak Kahiyang juga terlihat memakai tas mewah dari rumah mode ternama Chanel. Tas yang dikenakan Kahiyang merupakan seri Red Channel Boy seharga 60 juta rupiah. Wah, tasnya seharga 60 juta rupiah, saudara-saudara. Emaknya pakai 35 juta, anaknya pakai 60 juta rupiah. Oh, tunggu dulu. Masih ada. Gini. Nih, ada lagi, ini bicara masih keteladanan saudara. 5 koleksi tas selfie Ananda menantu Jokowi ada yang seharga motor gede. Dung. Mari kita hidup sederhana, mari kita cintai produk dalam negeri, mari kita benci barang-barang luar negeri, kata bapaknya, mertuanya. Istri Gibran Rakabuming Raka tengah menanti kelahiran anak kedua. Kini menantu Joko Widodo tersebut memasuki bulan ke-8 kehamilan. Bahkan selfie mengungkapkan tanggal kemungkinan dilahirkan adalah November. Oke, saya loncat bla 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 bla. Penasaran kan tas koleksi milik selfie Ananda? Berikut liputan 6.com. Tas selfie Ananda merek Louis Vuitton berwarna coklat ini harganya 26,5 juta rupiah. Susu saya deketin nih biar kelihatan nih. Nanti Hardi jangan ditimpa sama screenshot ya. Kelihatan nih ya. Oke. Nah, 26,5 juta. Lalu untuk tas warna emas merek Chanel milik istri Gibran Rakabuming harganya 67,2 juta rupiah. Jeng. Hahaha. Oke, ada lagi tas coklat ibu dari Jan Etes. Tas coklat ibunya Jan Etes bermerek Louis Vuitton ini harganya 25,6 juta rupiah. Udah 3 nih bos ya. Masih ada lagi. Selfie juga memiliki tas elegan warna hitam bermerek Dayer yang harganya 57,4 juta rupiah. 57,4 juta rupiah. Tasnya kayak gini nih gambar ini. Kelihatan kan? Seru. Bahkan tas warna merah merek Chanel menantu Presiden Jokowi ini harganya 78,9 juta. Seharga motor gede kan. Ini tas merah ini 78,9 juta. Sederhana. Mari kita benci produk luar negeri. Ngeri men. Keteladanan itu menantunya masih ada. Makanya orang bilang kejamnya jejak digital. Ini ada berita lagi judulnya deretan tas mewah Iriana Jokowi yang sempat mencuri perhatian. Nih ya judul beritanya ya, bukan saya ngarang-ngarang, saya bacain aja. Iriana Jokowi Widodo hari ini Kamis 1 Oktober 2020 berulang tahun yang ke-57 sebagai seorang ibu negara. Kehidupan Iriana tak pernah lepas dari sorotan publik, oke? Bla 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 bla. Ini fashion item yang digunakan pun ada harganya loh, alias bermerek. Misalnya saja tas yang digunakan perempuan kelahiran 63 ini dalam berbagai acara formal kenegaraan. Menurut penulisan Fine News, harga tas yang digunakan Iriana Jokowi itu mencapai puluhan juta rupiah. Penasaran tas mewah apa saja yang digunakan oleh istri Jokowi? Ini ada yang masih murah, Coach Dinky with T-Rose. Ini harganya 10,7 juta. Ini gambar Iriana dengan siapa? Sebelahnya tas yang harganya 10,7 juta. Murah masih oke, murah 10,7 juta walaupun buat kita gila tas 10,7 juta. Nah, ini ada lagi nih.
Ini tas yang namanya brand Fendi. Tas mewah tersebut dibanderol dengan harga 23 juta rupiah. Ini tasnya nih, sebelahnya nih tuh. 23 juta rupiah tas, saudara. Oke. Yang ketiga, Gucci Bloom Print GG Supreme Medium Dino Shoulder Bag. Ini yang dipakai waktu ke Ragunan. Harganya 34 juta rupiah. Oke. Oh, itu ya gambarnya ya. Masih ada lagi Fendi Paikebo Mini. Ini harganya 48 juta rupiah. Waktu di acara kenegaraan tuh yang hitam tuh 48 juta rupiah. Anda bisa bayangkan uang-uang itu kalau dibeliin rempeyek ya. Rempeyek, industri rempeyek yang dikelola oleh UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, yang kemarin Jokowi terbit Perpresnya mengizinkan pengusaha besar masuk ke industri rempeyek, kerupuk, keripik. Bayangin, uang segitu 48 juta, sekian puluh juta, sekian juta, beli kerupuk dan rempeyek dari usaha kecil. Kayak apa itu senangnya tuh pengusaha itu. Tapi sayangnya lewat Perpres suaminya kemarin tanggal 3, tanggal 4 itu Jokowi menerbitkan Perpres yang mengizinkan pengusaha besar masuk ke industri rempeyek. Aduh, yang kelima, tas Chanel Black Caviar. Harganya 54,5 juta rupiah. Sudah berapa tuh? Hitung deh, saya malas hitungnya. Ngitungin tas orang harganya. Aduh, yang keenam, Lady Dior Lambskin Bag. Itu harganya 63,6 juta rupiah. Beli tas, men. Oke, ngeri gak? Nah, gimana soal kelalaian? Saya baca-baca berita aja, nggak usah banyak komentar. Ini ada lagi, nggak kalah dari 4 selebriti, 4 harga kolektivitas bermerek Iriana Jokowi. Wah, jadi dia bersaing dengan para selebriti yang tasnya memang nggak tahu lah itu ya. Kalau selebriti pakai tas-tas mewah, ya memang sih nggak ini apa sih, di tengah suasana kita susah, rakyat banyak yang susah makan, pekerjaan hilang, pandemi belum selesai, makin menggila, apalagi ya perusahaan bangkrut, utang ribuan triliun. Pakai barang mewah sih, ini punya gue, terserah gue dong gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi gimana gitu perasaan, aduh saya nyebutnya ngomong-ngomong nurani, khawatir kita udah pada nggak punya nurani gitu ya. Tapi ini dipakai oleh seorang istri Presiden Republik Indonesia yang seharusnya memberikan contoh keteladanan. Aduh, ini momen bersama keluarga yang makin manis dengan sentuhan Gucci. Wow, ini harganya waktu ini sama nih, waktu di Ragunan sama ya, 30 juta ya, udah ya kita kita lain aja. Nah ini ada nih disandingkan dengan tas dari siapa nih? Artis mana nih ya? Ini harganya yang kedua Chanel Black Caviar tadi 54,5 juta. Ada lagi yang ketiga, tasnya si Shandy Aulia ya. Wow, Shandy Aulia. Ini ada lagi dari harganya, mana ini? Jadi begitu luar biasanya kita bicara soal keteladanan. Ini ada tas lagi, tasnya warna hitam, tampil elegan menemani sang suami dengan tas dari Dayer. Itu harganya 40 juta rupiah. Wah, piye angel. Ini kok ada angel ini, gimana ini? Jadi saudara sekalian, kita mau ngomong apa dari hal-hal seperti ini? Bukan cuma anak, bukan cuma istri, bukan cuma menantu, bahkan cucu yang masih balita pun, tak hanya sepatu Gucci Jan Etes, tas tangan Iriana Jokowi di HUT RI ke-74 juga jadi sorotan. Wah, ini beritanya ya. Jadi sekeluarga ini, anak, cucu, mantu, istri, pakaiannya, bukan busananya, tasnya, sepatunya puluhan juta bos, harganya bos, puluhan juta bos. Keluarga sederhana bos, sederhana, merakyat, aduh ampun gue mah.
Outfit keluarga Presiden Joko Widodo saat hadiri HUT RI ke-74 jadi sorotan. Mulai dari sepatu, Jan Etes ini cucunya ya, dari anaknya si Raka, Gibran Raka Buming Raka. Hingga tas tangan Iriana Jokowi ya, wow, ini disebutkan ya, saya langsung loncat aja. Ini ada fotonya dia. Twitter dia, berbagi semangat kemerdekaan dengan anak cucu. Saya mengajak serta Jan Etes dan Saidah Nirah ke pelataran istana menyaksikan upacara 17 Agustus. Ya. Harganya tas ini banyak sekali. Saya capek bacainnya, tapi memang begitu. Ini ada baca berita, coba judul ini ya. Dikenal sederhana, waduh, Tribun News nih nakal banget. Dikenal sederhana, Iriana Widodo pakai tas mewah di Ragunan. Aduh, mana ini? Ini saudara, aduh, ini loncat banyakkan iklan. Dikenal sederhana, Iriana Jokowi pakai tas mewah di Ragunan. Ini judul begini apa maknanya ya? Kita membacanya gimana? Harganya bikin melongo. Dikenal sederhana, Iriana Widodo pakai tas mewah di Ragunan, harganya bikin melongo. Kan kamu, kita yang miskin. Kalau buat orang-orang kaya mah kecil itu. Wow. Apalagi nih, harga tas Iriana Jokowi dan putrinya sangat merakyat. Saudara tahu merakyat? Ini waspada, ini dulu hebat di Sumatera Utara, di Medan. Itu gila itu, rajanya itu. Nah ini nih menarik nih, ini menarik. Jadi ada sebuah acara, ini judulnya gini, tas mahal impor pakai produk lokal dong. Wow, Jokowi nyindir emak-emak pakai tas impor, maksudnya nyindir Bu Iriana. Ini berita nakal banget ini. Nakal. Ini bisa berita radikal ini. Kebiasaan segelintir perempuan Indonesia menggunakan tas impor disoroti Presiden. Pertanyaannya, sindiran beliau ini sampai ke telinga istrinya juga nggak? Ayo sampai ke istri juga nggak? Aduh, Mas Jokowi, pripun iki? Ini koleksi barang branded mahal istri Gibran. Ada lagi RRI loh, RRI ini media yang dianggap milik pemerintah banget, dibiayai dengan APBN. Tas channel Gabriel Raj Helbeck itu harganya 72 juta. Ini punya istrinya Gibran. Lalu ada lagi tas channel Classic Handbag, itu harganya 81 juta. Jebret paling bawah kanan ya, 81 juta. Tas crossbody bags Louis Vuitton harganya 26,5. Oke. 26,5 juta. Tas channel Black Caviar harganya 75 juta. Saya membacain aja. Saudara sekalian, ini problem besar. Negara kita, negara yang memang soal keteladanan itu menjadi sangat-sangat langka. Barang mewah yang hampir tidak pernah ada. Keteladanan. Bayangkan ketika Jokowi mengatakan gelorakan cinta produk dalam negeri dan gaungkan benci produk luar negeri. Anaknya, istrinya, mantunya, cucunya pakai produk, bukan cuma produk luar negeri, tapi produk yang harganya bikin melongo. Gimana bos? Mas Jokowi pripun iki? Angel iki mas, angel. Sosok yang dari awal dibangun, dipersepsikan, dipoles oleh media, oleh iklan, oleh dulu udah buzzer apa belum? Sosok yang sederhana bos. Aduh, Anda tahu dia naik chopper, naik motor chopper, jaketnya berapa waktu itu? Googling aja deh. Celana jeansnya berapa juta harganya? Lalu sepatunya berapa rupiah harganya? Googling aja deh, saya nggak usah tambah panjang chopper. Keliling. Sederhana bos. Keteladanan. Jadi Muhammad Lutfi, Anda nggak usah khawatir.
Anda nggak usah sibuk bantah-bantah, bela-bela bos. Kelakuan bosnya Anda begitu kok. Mulutnya kemana, kelakuannya kemana. Mulutnya kemana, prakteknya kemana. Mulutnya benci produk luar negeri, prakteknya dia borong dan koleksi. Oke, itu aja dari saya, Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.